Ya, halo. Ya, kita kembali lagi. Nah, kalau video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang rumus-rumus yang dipakai untuk statistik Excel part 2 dengan contoh penggunaan logika matematika dengan contoh ini. Sekarang kita ke latihan ya. Di sini sudah ada data yang saya sudah siapkan. Ya, di sini ada nomor ya, ada 10 orang. Ada si A, si B sampai si J, kemudian jenis kelamin dan status, juga dengan jumlah bantuan. L ini laki-laki, P sebagai perempuan, M ini menikah, dan BM ini belum menikah. Dan ini, ini yang sebelum pernah jelaskan ya. Nah, kalau soal penulisan mata uang itu kita cukup input angkanya saja ya. Contoh misalnya mau tulis 1 juta berarti 1,000,000,000 begitu ya. Jangan langsung ditulis Rp, jangan langsung tulis seperti ini. Jangan ya. Karena kenapa? Karena ini tidak bisa dihitung ini. Contoh misalnya kita mau kali dengan 5 misalnya. Kita coba ya. Sama dengan ini dikali 5, maka hasilnya value salah gitu. Kenapa? Karena ya yang namanya angka itu bisa dihitung kalau dia berdiri sendiri gitu ya. Nah, ini tidak berdiri sendiri, dia campur dengan huruf Rp itu, dia campur dengan tanda baca titik gitu. Makanya dia tidak bisa dihitung. Beda kalau ini, nah ini kan masih normal, cuman tampilannya saya ubah jadi counting, maka tampilannya jadi Rp, tapi sebenarnya itu cuman angka, isinya tidak ada titik, tidak ada Rp di dalam. Dan ini bisa kita kali, coba saja sama dengan ini dikali dengan 5, hasilnya 5 juta gitu ya. Bagaimana kita membuat seperti ini ya? Pertama itu tulis angkanya saja, misalnya 1 juta. Jadi 1,000,000,000 ya. Ini sudah ya. Saya ubah dulu ke bentuk normal, spesifik ya, seperti ini ya. Nah, cara mengubahnya itu diklik yang ini, accounting number format, baru pilih Rp. Kalau misalnya tidak ketemu di sini, itu diklik more accounting format. Lalu di bagian accounting maupun currency itu boleh dipakai. Cuman kalau currency dia mepet dengan angkanya. Kita mepet dengan angkanya. Tapi kalau accounting itu tidak mepet, dia seperti ini. Ya. Jadi huruf Rp itu di sebelah kiri, sedangkan angka itu lebih kepada di sebelah kanan. Jadi rapi kelihatan gitu. Jadi simbolnya kita ganti jadi Rp. Nah, ada Rp Javanese Latinnya, ada Rp Javanese ini yang Jepang ya, yang video Jav gitu. Ini Rp Indonesia terserah ya, yang penting dia Rp. Saya pakai Rp Indonesia saja, kemudian klik OK. Nah, sudah jadi kan, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di sini pada latihannya. Yang pertama dia tanyakan jumlah penduduk ya, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah yang menikah, yang belum menikah, laki-laki yang menikah, laki-laki yang belum menikah, perempuan yang menikah, dan perempuan yang belum menikah. Terakhir itu jumlah yang menerima bantuan 1 juta. Oke, kita mulai. Langkah pertama, kita harus mengerti dulu apa yang diminta. Nah, gitu. Ya.
dia minta jumlah penduduk. Nah, artinya itu berapa banyak penduduk di sini. Nah, rumus apa yang kita pakai? Nah, benar ya. Kita bisa pakai count dan kita bisa pakai counter. Yang penting datanya itu tidak salah penempatan. Kalau misalnya mau pakai count, itu berarti datanya itu harus berupa angka, gitu. Kalau mau pakai counter, nah itu bebas. Contoh, kita pakai count. Nah, kalau kita pakai count, maka kita harus memblok data yang angka. Boleh ini, boleh juga ini. Gitu ya. Kita tidak bisa ini. Kenapa? Kalau kita blok ini nanti hasilnya 0. Kenapa? Karena count itu cuma data angka. Gitu. Anggap kita pakai ini. Hasilnya 10. Gitu. Ini pakai count. Nah, bagaimana kalau saya pakai counter? Boleh. Samping saya counter, kemudian jangan blok ini. Oh ya. Konten itu bebas ya, boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh pakai. Anggaplah sama pakai ini ya, supaya ada beda gitu. Maka sini juga tetap 10, gitu ya. Itu untuk jumlah penduduk. Sekarang jumlah laki-laki, ya itu saya sudah contohkan di video sebelumnya. Sama dengan yang kita pakai adalah countif ya, range-nya ini. Kemudian yang diminta adalah laki-laki pakai L. Nah, 5 ya. Paham ya? Oke, sekarang jumlah perempuan berarti sama juga countif dalam kurung blok ini titik koma P. P untuk perempuan. Nah, 5 ya. 5 laki-laki, 5 perempuan, hasilnya 10. Berarti sudah benar ya. Jumlah yang menikah berarti countif setelah tekannya sama dengan countif terus menikah, berarti yang ini bukan lagi jenis kelamin tapi status ya. Enter to view argument for this section. Countif D2. Oh iya, udah ya, D2. Oke, sudah. Titik koma M. Lanjut lagi yang belum menikah. Countif belum menikah ini kita pakai simbol BM ya, tetap di blok ini titik koma BM. Nah, jumlah laki-laki yang menikah. Nah, ini sudah 2 kondisi, berarti bukan lagi menggunakan countif, tetapi countif dengan huruf S di belakang ya. Seperti ini. Laki-laki yang menikah berarti ini dulu untuk laki-laki, kemudian ini untuk menikah. Nah, entar ini laki-laki yang belum menikah, berarti sama dengan countif yang ini ya. Kemudian L laki-laki belum menikah, berarti ini di koma BM tutup. Jumlah perempuan yang menikah berarti sama dengan countif ini, ambil yang P karena untuk perempuan, kemudian yang menikah berarti ini kita ambil yang M. Oke, lanjut. Ini masih tetap pakai countif
ya. Ini minta perempuan, yang ini minta belum menikah, berarti BM ya. Nah, itu. Terakhir, jumlah yang menerima bantuan 1 juta. Berarti sama dengan, ya, ini ada kondisi, ya, dia satu kondisi ya, dia minta berapa orang yang menerima bantuan sebesar 1 juta gitu. Hanya satu kondisi ya, dia hanya minta berapa orang yang punya jumlah bantuan ini yang angkanya itu 1 juta. Berarti kita pakai kontif ya, karena cuma satu kan. Blok ini, kemudian 1 juta. Nah, bedanya ya, kalau dia huruf atau pokoknya selain angka atau dengan angka tetap ada karakter lain yang mengikut, kayak kemarin video sebelumnya yang sama dengan 21 itu pakai tanda petik kan, karena ada karakter sama dengan di dalam. Nah, khusus untuk data yang angka yang berdiri sendiri seperti ini itu tidak perlu ditanda petik gitu ya, tidak perlu, jadi langsung tutup saja. Nah, keluar 6 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ya, perempuan yang belum menikah ini dengan ini, gitu kan. Selanjutnya perempuan yang menikah, berarti ini sama ini sama ini, ada 3. Oke. Bisa ya. Laki-laki yang belum menikah, berarti ini sama ini. Oke. Laki-laki yang menikah, ini sama ini. Ya, walaupun masih ada laki-laki, tapi laki-laki yang lain ini belum menikah gitu. Kesian gitu ya. Selanjutnya jumlah yang menikah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya, jumlah yang menikah. Jumlah yang belum menikah 1, 2, 3, 4 gitu. Jumlah perempuan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, benar. Laki-laki 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jumlah penduduk 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan 1, 2, 3 dan sampai 10. Oke. Bisa ya dipahami ya. Tinggal di penerapannya di contoh data yang lain. Ya. Oke, saya kira cukup demikian dulu untuk pembahasan kaum dan cabang-cabangnya masing-masing ya. Dan ya, silakan di-share videonya kalau misalnya bermanfaat ya, like jika suka, kemudian isi kolom komentar kalau ada pertanyaan atau apalah ya, silakan coret-coret ya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi